Halo semua, saya Andi Abida dan Ahna Friandirga akan mengampu mata kuliah menggambar arsitektur dan teknik presentasi dengan kode mata kuliah B103C106. Pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari dasar menggambar 3 dimensi. Pada pertemuan ini kita akan pada pertemuan pertama kami akan memperkenalkan atau menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan untuk menggambar arsitektur dan teknik presentasi. Pertama-tama kita harus dulu mengenal ukuran kertas jenis A. Ukuran kertas jenis A dimulai dari A0 sampai A7. Jadi di sini ukuran A0 841 dikali 1189. Di sini kita bisa lihat bagaimana caranya kita dari kertas A0 menjadi kertas A7. Pertama yaitu kertas A0 apabila dibagi 2 maka hasilnya menjadi A1. Apabila kertas A1 dibagi 2 maka hasilnya A2. Apabila kertas A2 dibagi 2 maka hasilnya A3. Apabila kertas A3 dibagi 2 maka hasilnya A4. Apabila kertas A4 dibagi 2 hasilnya A5 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengenal jenis kertas, yaitu di sini ada 4 jenis kertas: kertas manila, kertas pada larang, kertas trimin, dan kertas kalkir. Untuk mata kuliah menggambar arsitektur dan teknik presentasi, kita lebih banyak menggunakan jenis kertas manila dengan ukuran A3 dan A2. Selanjutnya adalah pensil gambar. Untuk menggambar arsitektur diperlukan pensil yang runcing, di mana mata pensil terdiri dari keras dan lunak. Untuk menggambar arsitektur lebih baik menggunakan mata pensil yang keras karena tidak mudah tumpul. Sementara untuk pensil lunak akan lebih cepat tumpul dan membuat kotor kertas gambar. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat kekerasan pensil dapat dilihat dari kode yang ada pada pensil. Misalnya H, hara, itu keras. B, black, itu hitam lunak. HB, hara dan black, itu keras hitam. Terus ada F, kode F, itu fine, baik kekerasannya dan warnanya bersifat sedang. Di slide berikutnya kita bisa melihat klasifikasi pensil yang keras, sedang, dan lunak. Di sini kita bisa lihat dari 4H sampai 9H itu keras, sementara sedang itu 3H sampai B, lunak 2B sampai 7B. Di sini kita bisa lihat bagaimana hasil sketsa, hasil coretan-coretan apabila kita menggunakan pensil F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Maka di 9H itu nggak jelas. Terus di F itu dia sedang. Sementara kita lihat di bagian bawah itu ada HB. Itu dia hitam ya. Dia hitam, B hitam lebih hitam. Sampai 9B itu lebih hitam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang bagus digunakan itu adalah F. Jadi dia tidak terlalu hitam dan juga tidak terlalu halus, lunak. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana itu pensil mekanik. Jenis pensil ini antara batang dan isinya terpisah dan dapat diisi ulang.
Umumnya ukuran mata pensil yang digunakan menggambar adalah 0,1 mm, 0,3 mm, dan 0,5. Rapido adalah ini ada semacam pulpen yang tintanya bisa diisi ulang. Merupakan alat gambar yang sangat mahal dan penggunaannya sudah sangat jarang. Hal ini karena penggunaan komputer lebih umum saat ini. Peralatan menggambar berikutnya yaitu penggaris. Di sini kita akan mengenal dua jenis penggaris, yaitu penggaris T dan segitiga. Penggaris T terdiri dari dua bagian, kepala mistar yang pendek tanpa ukuran dan membentuk sudut 90 derajat. Penggaris segitiga terdiri dari satu penggaris segitiga yang bersudut 45, 90, 45 dan satu buah penggaris yang bersudut 30, 90, 60. Sepasang penggaris segitiga ini berfungsi untuk membuat garis-garis yang sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Peralatan menggambar berikutnya yaitu busur derajat dan sablon huruf dan angka. Di sini fungsi busur derajat adalah untuk mengukur dan membagi sudut. Sementara sablon huruf dan angka adalah berfungsi untuk supaya tulisan rapi dan seragam. Selanjutnya, jangka. Jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menggunakan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan ujung yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis lingkaran. Jenis jangka ada jangka biasa, jangka bagi, jangka pompa, dan jangka pegas. Selanjutnya adalah penghapus. Di sini ada dua jenis penghapus, yaitu penghapus lunak dan keras. Penghapus lunak berfungsi untuk menghapus pensil, sedangkan penghapus keras digunakan untuk menghapus tinta. Meja gambar. Meja gambar adalah meja yang digunakan untuk menggambar sebagai alas gambar. Terdiri dari rangka dan daun meja gambar, di mana tidak seperti meja biasa, karena bisa diubah ketinggian dan kemiringan daun mejanya. Sebelum memulai menggambar, perlu diketahui dan diingat bahwa ketebalan garis gambar sangat penting dan wajib diketahui. Ketebalan garis, arti garis, dan fungsi garis yang digunakan pada gambar arsitektur. Misalnya, untuk menggambar garis benda dan garis dimensi, menegaskan mana garis benda dan mana garis maya, menegaskan garis potong dan gambar, menegaskan skop pekerjaan dari suatu gambar. Selanjutnya adalah ketebalan garis. Di sini kita bisa melihat ketebalan garis apabila garisnya menerus. Itu penggunaannya untuk potongan pada elemen struktural. Terus garis putus-putus, ini kita bisa melihat dia 1,4, 0,35. Ini kita bisa lihat kalau dia 0,7 sampai 1,8 putus-putus. Itu garis batas objek yang tak terlihat. Terus misalnya garis titik garis itu adalah grid sekunder. Dengan menggunakan ketebalan garis itu 0,5 sampai 0,18. Ini kalian bisa lihat dengan jelas di tabel yang ada di sini. Jadi di arsitektur itu setiap garis memiliki makna. Selamat belajar dan salam arsitektur.